keempat, confirmability. Keempat hal inilah yang menjadi jantung dari sebuah penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. pasang tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuliahan hari ini adalah perkuliahan yang terakhir di semester ini. Itu saya akan join dengan beberapa teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan materi perkuliahan, yakni member cek data penelitian kualitatif, atau orang banyak menyebutnya mengecek keabsahan data penelitian kualitatif. Itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya memahami penelitian kualitatif. Langsung kita ke materi, cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara mengenai penelitian kualitatif yang akhir-akhir ini banyak diminati sekali oleh mahasiswa-mahasiswi untuk menyelesaikan studi akhirnya, yakni penulisan skripsinya, tesisnya, dan disertasinya. Bagaimana penelitian kualitatif itu di dalam member cek datanya sehingga datanya itu kredibel di dalam sebuah penelitian. Itu semuanya tidak terlepas dari 4 hal harus dikuasai oleh seorang peneliti penelitian kualitatif. 4 hal itu apa saja? Yuk kita dengarkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Rahmat, prodi PAI semester 6, Stai Susha Siak Sri Indrapura. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan atau mempresentasikan bab 11 tentang member cek data penelitian kualitatif dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan bab 11 tentang member cek data penelitian kualitatif. Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan data dari hasil penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, menggunakan referensi, kemudian analisis kasus negatif, triangulasi, dan member check. Ketajaman
analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta-merta menjadikan hasil temuan itu sebagai data yang akurat dan bisa dipercaya. Oleh sebab itu, harus melewati pengujian terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan, sebagaimana seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi hasil temuan baru. Oleh kerana itu, sebelum mempublikasikan hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat kesahihan dari data yang didapatkan dengan cara pengecekan pengujian melalui keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas atau reliabilitas. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu member check data penelitian kualitatif. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh dari peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atau sejumlah kriteria tertentu. Yang pertama, uji credibility atau validitas internal. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan terhadap penemuan dapat dicapai. Yang kedua, yaitu mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Di dalam uji credibility ini terbagi beberapa poin. Yang pertama adalah perpanjangan penelitian. Yang kedua, meningkatkan ketekunan penelitian. Yang ketiga, ada triangulasi. Yang keempat, ada diskusi dengan teman. Yang kelima, analisis kasus negatif. Yang keenam, menggunakan bahan referensi. Yang ketujuh, mengadakan member check. Yang kedua, uji validitas eksternal. Yang ketiga, yaitu uji reliabilitas. Yang keempat, yaitu uji objektivitas. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tujuan member check data penelitian kualitatif. Dalam hal ini, member check memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan data apa yang diberikan oleh pemberi data. Yang kedua, untuk memperoleh data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data. Berarti data tersebut sudah valid sehingga bisa dinyatakan kredibel atau terpercaya. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif. Menurut Parti 5, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data kualitatif. Yang pertama, yaitu transkrip wawancara. Yang kedua, transkrip diskusi kelompok. Yang ketiga, catatan lapangan atau pengamatan. Yang keempat, catatan harian penelitian. Yang kelima, yaitu catatan kejadian penting dari lapangan. Dan yang keenam, rekaman video, kamera ataupun gambar. Setelah data terkumpul, peneliti bisa melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut. Yang pertama, melakukan editing. Yang kedua, melakukan kategorisasi atau coding. Yang ketiga, bisa melakukan meaning. Keabsahan data kualitatif. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Moleong 2007. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data
dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Sugiono 2007. Macam-macam uji keabsahan. Yang pertama ada credibility, yaitu uji kepercayaan. Yang kedua, transferability, yaitu validasi eksternal. Dependability, yaitu penelitian yang dapat dipercaya. Dan confirmability, objektivitas pengujian. Perbedaan istilah dilihat dari aspek nilai kebenaran, kuantitatif, validasi internal, kualitatif, kredibilitas. Dilihat dari aspek penerapan, kuantitatif, validitas eksternal, kualitatif, transferability. Dilihat dari aspek konsistensi, kuantitatif, reliabilitas, kualitatif, dependability. Aspek naturalitas, objektivitas, kuantitatif, kualitatif, confirmability. Yang pertama, credibility. Uji credibility atau kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Credibility terbagi menjadi A. Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidaknya, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar, berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. B. Meningkatkan kecemasan dalam penelitian. Meningkatkan kecemasan atau ketekunan secara berkelanjutan, maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik atau sistematis. Meningkatkan kecemasan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka penelitian akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas. C. Triangulasi. William Wiersma 1986 mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan, dan waktu. Sugiono 2007. Yang pertama, triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya, diminta kesepakatan member check dengan 3 sumber data. Sugiono 2007. 2. Triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, atau dokumen. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 3. Triangulasi waktu.
data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. D. Analisis kasus negatif. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya. E. Menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud bahan referensi adalah pendukung atau membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan peneliti, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. F. Mengadakan member check. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Data tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi. Yang kedua, ada transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Sugiono 2007. Transferability. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan atau dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai. Sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, di situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, dependability. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Dependability. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya, bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan. 4. Confirmability. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, member check data adalah sebuah proses bagaimana seorang peneliti di dalam menyelesaikan penelitiannya untuk terus memproses pengecekan data penelitiannya, data yang diambil dari narasumber penelitian, yakni subjek penelitian atau orang menyebutnya informan penelitian. 4 hal tadi yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita simak, yang sudah kita resapi, itu tidak boleh lepas dari penelitian kualitatif.
Keempat hal inilah yang menjadi jantung dari sebuah penelitian kualitatif. Demikian perkuliahan di semester ini. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada video-video tugas presentasi dari mahasiswa yang belum terupload, itu menandakan mahasiswa-mahasiswi harus belajar bagaimana mengedit video lebih bagus lagi sehingga memenuhi persyaratan untuk diupload. Kurang punya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.